Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min sayyiatina. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang tata cara atau kaifiat bagaimana pelaksanaan Hari Raya atau Idul Fitri di rumah, dan tata cara khutbahnya dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, bahwa Hari Raya Idul Fitri ada sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, kita disunnahkan untuk memotong kuku, mandi pada pagi hari, lebih afdol sebelum subuh kita mandi. Kemudian kita memakai wangi-wangian, memakai pakaian terbaik. Yang terbaik bukan berarti yang terbaru, yang penting pakaiannya terbaik menurut kita dan suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang selanjutnya di hari Idul Fitri, kita disunnahkan untuk makan sebelum sholat. Dan sunnah selanjutnya kita dianjurkan untuk banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang tata cara pelaksanaan sholat di rumah, baik secara sendiri-sendiri atau munfaridah maupun berjamaah bersama keluarga. Kalau kita sholat sendiri, maka bacaannya dipelankan atau disir. Kalau kita berjamaah 3 atau 4 orang, 1 orang imam, 3 orang makmum atau 2 orang makmum, maka bacaannya dikeraskan. Tata cara sholatnya sama seperti kita sholat di lapangan. Pertama-tama kita berniat. Niatnya boleh dilafalkan atau dilafazkan, diucapkan, boleh juga di dalam hati. Kalau kita mengucapkan niatnya, melafalkan niatnya, kita ucapkan usolli sunatal Idul Fitri rak'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat Idul Fitri, sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat. Kalau makmum, makmuman. Kalau imam, jadi imaman karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu dilafalkan, tidak hafal dan tidak tahu, maka boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang kita mengerti. Boleh juga kita ucapkan di dalam hati, karena niat itu adalah pekerjaan hati. Selanjutnya setelah berniat, kita bertakbir Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangan. Setelah itu kita membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Boleh juga Allahumma ba'id baini wa baina khotoya dan seterusnya, yang mana yang kita hafal. Setelah kita takbir membaca doa iftitah, maka kita tambah takbir sebanyak 7 kali di luar takbir yang pertama tadi. Di antara kedua takbir kita membaca zikir kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar 1 kali. Kemudian dibaca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 kali. Setelah itu baru kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, lalu kita membaca surat-surat pendek yang mudah bagi kita baca. Setelah itu kita ruku, kemudian bangun dari ruku, sujud, kemudian bangun dari sujud, sujud lagi sampai berdiri. Selanjutnya di rakaat kedua setelah bangun dari sujud tadi, kita tambah takbirnya sebanyak 5 kali di luar dari takbir yang bangkit dari sujud tersebut. Di antara takbir-takbir itu tetap sama, kita membaca kalimat-kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar sebanyak 5 kali. Setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat-surat pendek yang mudah bagi kita baca. Setelah itu ruku, bangun dari ruku, sujud, tahiyat sampai salam. Selanjutnya tentang
tata cara khutbah ketika kita di rumah. Khutbah ini pada saat Idul Fitri hukumnya sunnah. Kalau kita hanya sendiri maka khutbahnya tidak ada. Tapi kalau kita berjamaah bersama keluarga, ada 3 jamaah, 1 orang imam, maka dianjurkan kita untuk tetap mendirikan khutbah Idul Fitri. Adapun tata caranya kurang lebih sama dengan khutbah Jumat, terdiri dari dua khutbah, pertama dan kedua. Hanya saja di khutbah Idul Fitri ini kita disunnahkan sebelum memulai khutbah kita bertakbir Allahu Akbar sebanyak 9 kali pada saat khutbah pertama. Setelah itu rukunnya sama dengan khutbah Jumat. Kita setelah takbir kita memuji Allah. Minimal kita mengucapkan kalimat alhamdulillah atau dengan kalimat-kalimat pujian lainnya innal hamdalillah dan seterusnya. Setelah hamdalah kita bersalawat kepada Nabi SAW. Minimal kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad, atau cukup kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu kita berwasiat kepada takwa. Boleh pakai bahasa Arab, ya ayyuhalladzina amanu usikum wa nafsi bitaqwallah. Wahai orang-orang beriman atau saudaraku, saya mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Boleh juga langsung bahasa Indonesia. Setelah itu kita membaca sekurang-kurangnya 1 ayat Al-Quran. Boleh kita membaca surat-surat pendek, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad atau Wal Asri dan seterusnya. Paling tidak rukunnya kita harus membaca 1 ayat Al-Quran. Kemudian setelah itu kita bisa duduk. Setelah duduk kita bangkit kembali untuk khutbah kedua. Khutbah kedua kita disunnahkan lagi untuk bertakbir sebanyak 7 kali. Kalau khutbah pertama 9 kali, yang kedua bertakbir sebanyak 7 kali. Setelah itu kita kembali lagi memuji Allah, sekurang-kurangnya kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi dengan kalimat minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu kita kembali berwasiat kepada takwa. Setelah itu kita berdoa, mendoakan kaum muslimin. Berdoa di sini minimal kita mendoakan dalam bahasa Indonesia, ya Allah, angkatlah wabah penyakit ini dari negeri kami ini, dari alam semesta ini. Atau doa yang kita sudah hafal bersama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selesai. Adapun walaupun kita berjamaah dan di antara kita berjamaah tidak ada 1 orang pun yang mampu memenuhi rukun-rukun khutbah, maka khutbah itu juga boleh ditiadakan kalau kita sholat di rumah. Pesan ini kami sampaikan dalam tayangan ini merupakan bagian dari pencegahan mewabahnya atau meluasnya wabah corona atau COVID-19. Dengan adanya wabah ini, kita dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, beraktivitas dalam rumah, beribadah dalam rumah, dan bekerja di dalam rumah. Olehnya itu, tidak ada salahnya kita menyampaikan tata cara tentang beribadah di rumah, khususnya tentang tata cara beribadah sholat Idul Fitri di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Ini sesuai dengan Fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 tentang tata cara beribadah atau sholat Idul Fitri di masa pandemi atau wabah COVID-19. Demikian pesan-pesan atau tata cara yang kami sampaikan. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi bapak-bapak, saudara-saudara, kakak-kakak, adik-adik yang beribadah di rumah. Disinilah dibuktikan bagaimana keilmuan kita, wawasan kita, pengetahuan kita dalam membimbing keluarga kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kami selaku Dewan Pimpinan beserta seluruh pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Raja Ampat dan saya selaku pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah ini secepatnya diangkat agar kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.